10 fakta Monkey D. Dragon One Piece, ayah Luffy yang misterius. Di One Piece, Monkey D. Dragon adalah salah satu tokoh paling bikin penasaran. Dia ini ayah Luffy, dan pemimpin pasukan revolusioner, namun tidak banyak yang terungkap soal dia. Apa saja sih fakta Monkey D. Dragon? Ini yang diketahui. 1. Informasi dasar. Monkey D. Dragon berasal dari East Blue. Umurnya sekarang adalah 55 tahun. Tanggal lahirnya tanggal 5 Oktober dan tinggi badannya 256 cm. Golongan darahnya F. 2. Keluarga Dragon. Keluarga Monkey itu salah satu keluarga yang berdampak besar ke dunia One Piece. Ayah Dragon, Garp, adalah hero angkatan laut. Sosok yang pernah memburu Gold D. Roger, dan dulu bersama Roger menghadapi Rocks D. Sebek. Anak Dragon, Luffy, sekarang dihitung sebagai salah satu Yonko. Sementara Dragon sendiri adalah pemimpin pasukan revolusioner. 3. Pertama kali muncul di Locktown. Monkey D. Dragon pertama menampakkan diri di Locktown. Saat itu belum diketahui dia ini siapa. Yang jelas dia seperti menunjukkan minat kepada Luffy dengan membantu dia lolos dari Smoker. Bab debut Dragon, di mana dia terlihat berjalan di Locktown, pertama terbit di Jepang tanggal 9 Agustus tahun 1999. Lalu, bab di mana Garp memperkenalkan Dragon sebagai ayah dari Luffy pertama terbit di Jepang tanggal 30 Oktober tahun 2006. Butuh 8 tahun lebih hingga identitas Dragon terkuak. 4. Menghadiri eksekusi Gold D. Roger. Fakta Monkey D. Dragon lainnya adalah dia termasuk sosok yang menghadiri eksekusi Gold D. Roger. Mungkin ini tidak mengherankan, karena eksekusi itu dihadiri oleh versi muda dari banyak tokoh tenar. Sebut saja Mihawk, Gecko Moria, Doflamingo, dan Dragon sendiri. Yang menarik adalah saat menghadiri eksekusi tersebut wajah Dragon belum memiliki tato. Sebetulnya apa makna dari tato tersebut? 5. Diam-diam kangen rumah. Salah satu fakta Monkey D. Dragon yang menarik adalah, diam-diam sang revolusioner ini kangen rumah. Ivankov mendapati kalau Dragon sering menghadap ke timur, ke arah East Blue. Monkey D. Garp, ayah Dragon, diketahui tergolong sebagai penduduk kerajaan Goa di East Blue. Jadi kemungkinan Dragon pun termasuk penduduk kerajaan yang satu itu. Dragon sendiri pernah pulang kampung dulu, saat Luffy, S, dan Sabo masih kecil. Keberadaannya di kerajaan Goa yang ujung-ujungnya memastikan keselamatan Sabo, sekaligus menyelamatkan penduduk-penduduk Grey Terminal yang terkepung api. Berkat intervensi Dragon inilah korban dari kebakaran Grey Terminal tidak separah seharusnya. 6. Mengenal Vegapunk dan Clover. One Piece 1066 mengungkap kalau Dragon kenal Vegapunk dan Clover. Ketika di masa lalu Dragon mengunjungi Ohara, dia bilang ke Vegapunk kalau dirinya mengenal Clover. Dari interaksi Dragon dan Vegapunk di Ohara, diketahui juga kalau Vegapunk gak gabung dengan Dragon karena kelompok Dragon dinilainya terlalu miskin. Apa gunanya kecerdasan Vegapunk kalau dia tidak bisa membangun apa-apa karena kekurangan dana? Meski begitu, Vegapunk dan Dragon masih berinteraksi. Di akhir bab 1064, tubuh Sakashi Vegapunk memperhitungkan dia akan mati, jadi dia ingin Dragon mendengar apa yang ia sampaikan. Tentu saja, pengungkapan ini menarik. Kalau Dragon dan Vegapunk masih kontak-kontakan, kenapa Vegapunk memodifikasi tubuh Kuma hingga jadi seperti itu? Apakah itu bagian dari rencana mereka? 7. Dragon memutuskan membangun pasukan setelah apa yang terjadi di Ohara. Dragon benar-benar tidak suka menyadari para cendekiawan Ohara dimusnahkan hanya karena mempertanyakan otoritas pemerintah dunia. Dragon memutuskan di hadapan Vegapunk dia akan membangun pasukan yang bisa melawan pemerintah. Dia ingin mengubah dunia. Vegapunk juga mendengar Dragon menetapkan, tekad Ohara, tidak akan mati bersama Profesor Clover. 8. Dragon mendirikan pasukan revolusioner bersama Kuma dan Ivankov. Dalam waktu setahun sejak Dragon mengungkap keinginannya membangun pasukan kepada Vegapunk, dia, Kuma, dan Ivankov mendirikan pasukan revolusioner. 9. Vegapunk mengira Dragon tidak suka perang. Ketika Dragon mengatakan ingin membangun pasukan yang bisa melawan pemerintah, Vegapunk mengatakan dia kira Dragon tidak suka perang. Itu memberi petunjuk menarik mengenai sifat Dragon. 10.
Sabo dikatakan pengaruhnya sedang lebih besar dari Dragon. Sabo difitnah membunuh Nefertari Cobra. Meski dia tidak benar-benar melakukan itu, kabar itu memicu api pemberontakan. 8 negara terinspirasi melakukan pemberontakan saat para raja mereka baru dalam perjalanan pulang. Menurut Kuroma, Sabo dipuja bak dewa. Dengan perkembangan legenda Sabo, pengaruh Sabo dikatakan lebih besar dari Dragon sendiri. Nah itu 10 fakta Monkey D. Dragon One Piece. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.